Bagaimana perkembangan perlindungan dana investor pasar modal memasuki tahun kedua operasional lembaga ini? Kita akan berbincang dengan Direktur Utama Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI Yoyo Ishar saya. Selamat pagi Pak Yoyo. Selamat pagi. Oke Pak Yoyo, ini sudah masuk tahun kedua gitu ya. Bagaimana terlihat dari efektivitas lembaga ini Pak? Ya, memasuki tahun kedua ini tentu saja pemahaman atau pengetahuan keberadaan terhadap P3IEI atau PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia semakin meluas. Ya, investor retail khususnya, dan tentu saja kelembagaan itu sudah semakin meningkat mengetahui mengenai keberadaan adanya pelindungan investor efek di pasar modal Indonesia. Oke, terlihatnya dari apa tuh Pak? Apakah semakin banyak orang yang paling tidak, oh iya saya tahu ada lembaga ini, atau mungkin ada yang semakin mereka tahu bahwa ini ada iurannya, bahwa kita akan merasa semakin aman gitu untuk berinvestasi di pasar modal? Ya, di dalam kami melaksanakan satu sosialisasi, tentu saja kami meminta satu feedback. Ya, dalam hal ini mengenai pengetahuan terhadap PT-P3I itu sendiri. Dan tentu saja memasuki tahun kedua ini sudah ada beberapa satu kejadian di mana dalam tanda kutip satu korban minta adanya satu advis mengenai perlindungan investor efek di pasar modal ini. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut untuk mungkin klaimnya gitu ya, klaim dari investor pasar modal ini terhadap kasus apa juga gitu Pak? Ya, dalam pemahaman yang ada tentu saja untuk klaim terhadap perlindungan investor efek Indonesia ini satu hal yang perlu dicatat dan diketahui adanya satu aset yang hilang. Ya, aset yang hilang ini tentu saja bisa kita kategorikan kalau terjadi adanya satu fraud, tentu saja seperti adanya penggelapan, penipuan, ya seperti itu yang dilakukan sehingga akan mendapatkan perlindungan. Nah, masuki tahun kedua ini memang pernah terjadi ada salah satu investor yang kemudian melakukan satu konsultasi untuk meminta perlindungan terhadap P3IEI di ranah P3IEI. Sampai di mana yang bersangkutan itu mendapatkan perlindungan karena ada satu kerugian yang dilakukan terhadap satu investasi di pasar modal. Namun perlu dicatat pula bahwa terhadap proteksi ini sendiri ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama si investor tersebut harus memiliki aset dan memiliki rekening efek di kastodian. Ya, kastodian dalam hal ini bisa perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan juga bank kastodian. Yang kedua, yang bersangkutan si pemodal tersebut dibukakan sub rekening efek di lembaga penyimpanan penyelesaian, dalam hal ini di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan yang ketiga, memiliki single investor identity. Oke, apakah bisa diceritakan lebih rinci untuk klaimnya ini, untuk kemungkinan adanya kasus di mana gitu Pak? Ya, dalam satu kejadian kalau terjadi adanya satu perbedaan antara catatan nasabah yang dimiliki, yang dikelola yang bersangkutan dengan catatan yang ada di kastodi, di mana itu di tempat nasabah tersebut menyimpan asetnya. Nah, dalam hal ini kalau ada satu kekurangan, itu tadi apakah itu disebabkan karena adanya fraud, dalam hal ini adanya penipuan, adanya penggelapan atas aset yang dimiliki oleh pemodal tersebut, maka si pemodal tersebut dapat ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan untuk pengembalian atas aset yang hilang tersebut. Oke, dari kasus yang diklaim ini P3IEI melihat apakah ini fraud atau justru memang karena risiko investasi? Ya, untuk risiko investasi bukan merupakan ranah dari PT P3IEI. Ya, risiko investasi tentu saja itu menjadi bagian dari satu risiko dari para nasabah sendiri. Ya, bagaimana menyikapi apakah yang bersangkutan akan memutuskan untuk jual tetap atau untuk disimpan ya. Tapi dari manakala aset itu masuk di dalam kelembagaan kastodi dan terjadi sesuatu atas aset tersebut yang hilang misalnya, itulah menjadi satu ranah di PT P3IEI. Oke, tapi dari investor yang meminta perlindungan dan juga penjelasan dari P3IEI ini, apakah kasus ini ternyata terbukti fraud atau justru memang risiko investasi yang akhirnya memang tidak bisa diklaim juga gitu? Ya, ketika kami mendalami terhadap laporan dari investor tersebut, ternyata yang bersangkutan tidak masuk di dalam kriteria bahwa yang bersangkutan memiliki aset yang disimpan di kastodian. Yang termasuk 3 syarat tadi ya? Iya, betul sekali. Ya, itu 3 syarat itu tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan lebih pada satu aspek adanya suatu risiko investasi dari pemodal tersebut, di mana menanamkan dananya
tidak dalam satu skema yang ada di industri pasar modal. Oke. Oke, untuk dana kelolaan sendiri, Pak Yoyo sudah berapa hingga saat ini masuk tahun kedua? Masuk tahun kedua di akhir bulan lalu, saat sekarang ini sudah terkumpul 94,82 miliar. Ya, nilai ini sudah hampir mencapai target dari rencana kerja anggaran tahunan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di tahun ini nilai dana perlindungan pemodal adalah memiliki target 95,32 miliar rupiah. Oke, jadi tinggal sedikit lagi sampai ke targetnya gitu ya. Ya. Oke, kalau dari P3IEI untuk tahun ini apakah sudah memiliki rencana-rencana khusus untuk pengembangan lagi, untuk awareness, atau mungkin juga lebih ada skema-skema lagi yang bisa lebih memudahkan untuk para investor pasar modal misalnya untuk mengajukan klaim? Yang paling utama tentu saja kita saat sekarang ini sedang juga melakukan satu koordinasi dengan Bank Kastodian yang dimulai tahun depan, tepatnya tanggal 1 Januari 2016, Bank Kastodian juga wajib menjadi anggota di penyelenggara dana perlindungan pemodal, dalam hal ini PT P3IEI. Itu salah satu program yang terus kita canangkan pula, dan selambatnya di akhir bulan September 2015 ini Otoritas Jasa Keuangan tentu saja juga akan mengeluarkan peraturan terkait dengan Bank Kastodian tersebut untuk menjadi anggota di dana perlindungan pemodal terkait dengan besaran entering membering fee. Ya. Nah, untuk investor dari reksadana kan hingga saat ini belum ada SID-nya ya Pak ya, walaupun rencananya OJK juga akan mengeluarkan SID untuk investor reksadana. Nantinya apakah ini juga akan mempengaruhi dari P3IEI sehingga akan semakin banyak anggotanya atau seperti apa? Iya, sepanjang nanti investor tersebut termasuk reksadana telah memiliki SID, dan tentu saja dua syarat yang sebelumnya, aset dan subrekening di KSEI, itu akan menjadi bagian dari P3IEI dalam memperoleh perlindungan. Nah, bagaimana besaran dana perlindungan pemodal tentu saja akan menjadi satu hal yang perlu dibesarkan lagi tentang hal ini, menjadi satu bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Oke, kalau untuk target tahun ini kan tadi hampir 90% lebih, bahkan 99% lebih ya untuk dana perlindungan. Untuk tahun ini, untuk tahun kedua hingga tahun kedua berakhir sudah targetnya berapa Pak? Ya, tentu saja kami memiliki target sudah akan di angka melebihi dari 96 miliar rupiah. Ya. Oke, dengan potensi yang lebih besar lagi kalau misalnya memang reksadana, investor reksadana sudah keluar SID-nya Pak ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoyo sudah bergabung di Bloomberg TV Indonesia.